Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman orang. Tapi pengalaman yang kemarin-kemarin masih melanjutkan satu buku. Jadi tentang roh alam. Salah satunya yang akan kita baca di sini adalah roh alam angin. Ini sempat ada kejadian. Jadi kemarin waktu mau dibacakan nggak jadi. Akhirnya angin ingin menampakkan pada raga. Ternyata nggak menampakkan kepada raga, nampakkan pada teman-teman raga. Terus akhirnya teman saya bercerita tentang ya dapat kabar bahwa dia juga dibahas di sini tentang angin itu. Akhirnya baru tersadarkan bahwa mereka juga ingin dibacakan juga. Nah, untuk teman-teman yang bisa terhubung dengan angin, ini dibacakan hari ini. Semoga nggak bikin angin-angin ribut lagi ya. Oke, judulnya Roh Alam Angin. Angin bisa dirasakan oleh ciptaan. Pada Tuhan, angin itu dapat terlihat. Nek kanggo pangeran angin terlihat ya. Berarti apa rupa makhluk tapi yang ini. Angin dapat dilihat oleh Tuhan, juga dapat melihat Tuhan. Wow, angin bisa melihat Tuhan, dapat dilihat oleh Tuhan dan dapat melihat Tuhan. Hebat ternyata. Begini kok banyak orang yang tidak percaya ketemu Tuhan. Angin lo bisa melihat Tuhan. Wah, menurut saya begitu istimewanya si angin ini. Angin juga dapat berkomunikasi, tetapi tidak semahir ciptaan yang lain. Angin juga dapat berkomunikasi, tetapi tidak semahir ciptaan yang lain. Sebenarnya kalau kamu kenal dengan angin, kamu juga bisa bisa bercakap-cakap dengan angin kok. Angin pernah menerjemahkan bahasa yang kurang tepat dari Tuhan. Jose, angin pernah menerjemahkan bahasa yang kurang tepat dari Tuhan. Sehingga alat komunikasi pada angin masih perlu diperbaiki. Alat komunikasi ini angin apa sih rek? Kok sing diperbaiki? Otak angin. Enggak tahu. Apa dikai mulut? Jadi angin enek mulut itu wush. Cek suarane luwih keren meneng. Kan gunakan apa? Tumbuhan dia bisa berbunyi begitu. Untuk memperbaikinya, terkadang fasilitas komunikasi pada angin menjadi nampak tidak jelas. Untuk memperbaikinya, terkadang fasilitas komunikasi pada angin menjadi nampak tidak jelas. Angin dapat menjadi pemberi kabar terhadap perilaku Tuhan. Ini sudah sering masuk dalam syairnya para penyanyi. Wahai angin, kabarkan perasaanku pada si dia. Wahai angin, kabarkan cintaku pada dia. Wes. Berarti penyanyi-penyanyi sudah pintar bisa berbicara dengan angin. Dan yakin angin akan memberikan kabar. Ternyata secara tulisan pengalaman temanku, seperti itu. Angin dapat menjadi pemberi kabar terhadap perilaku Tuhan. Berarti angin ini seakan-akan
lebih kenal tentang Tuhan daripada kita yang masih setengah-setengah percaya dengan Tuhan. Dia sering menjadi saksi atas perbuatan Tuhan. Berarti angin ini kalau secara ilmu tauhid ya, tahu af'alullah, ya, tahu perbuatan Tuhan. Hebat menjadi saksi ya. Kalau menjadi saksi mestinya dia tahu kalau ini perbuatan Tuhan. Tuhan juga membimbing angin untuk melakukan pandangan yang jeli dan teliti. Berarti kalau ada orang yang tidak ingat pada Tuhan, ya bisa tahu, oh ini orang suka nggak bersyukur sama Tuhan, hajar aja. Apalagi pas sekarang ini lagi corona, ya. Nek angin ini bisa mencari orang yang kira-kira tidak percaya pada Tuhan, mungkin akan didaur ulang. Ketika angin bekerja sama dengan unsur yang lain, kekuatannya akan lengkap. Dadi udan angin, dadi ombak sing gawedhe. Kalau mau bekerja sama dengan unsur alam yang lain. Dari situlah Tuhan mempunyai inisiatif bila mana angin juga diturunkan untuk melengkapi ciptaan yang sudah turun. Jadi gara-gara angin kita bisa bernafas ya. Udara atau angin ya? Angin pada dunia Tuhan dapat melihat langit seisinya. Jadi di dunia Tuhan ternyata ada angin. Tapi kalau angin pada dunia Tuhan dapat melihat langit seisinya. Angin memberi informasi kepada Tuhan apa yang disaksikan pada langit tersebut. Emang Tuhan nggak bisa melihat sendiri, harus nunggu angin. Emang betul Tuhan itu. Setelah dia diciptakan, angin mendapat petunjuk dari Tuhan agar turunnya untuk melengkapi kawan-kawan unsur alam yang lain. Angin, air, tanah adalah komponen yang harus bersatu dan saling mengontrol. Mereka mempunyai kelebihan masing-masing yang bisa berkolaborasi untuk mengatur langit seisinya. Ini perlu garis bawah ini. Mereka itu siapa? Mempunyai kelebihan masing-masing yang bisa berkolaborasi untuk mengatur langit seisinya. Keren. Ini kalau orang cerdik mestinya kita mau berbicara kepada semua angin yang ada di dunia ciptaan dan di dunia Tuhan. Jadi sekalian, angin ini lebih tahu tentang langit dan seisinya. Jadi kalau kamu kepingin tahu banyak hal di dunia langit, tanya aja pada angin yang ada pada dunia Tuhan. Selama ini ketika kita bertemu di sana, sudah terlanjur nih, nggak apa-apa deh, kayak sudah terbuka untuk semuanya. Ketemu di sana jarang memperhatikan angin. Coba kalau kita di sana juga memperhatikan angin, mereka lebih tahu tentang langit dan seisinya. Nah, ketika kita mengharapkan bagaimana dunia tidak harus berakhir dengan kehancuran, kita juga harus ketemu dengan angin ini. Mana alam-alam yang perlu ditata ulang. Wah, keren. Dan air. Wih, ini bisa kalau dia saling bersatu dan saling mengontrol ya, ternyata bisa untuk mengatur
langit seisinya. Angin tahu perilaku Tuhan. Kenapa tidak turun dari dulu ya tulisan ini? Kalau turun dari dulu kan enak. Ya, misal kita punya hutang gitu ya. Angin tolong jangan diinformasikan di mana saya berada kepada orang yang ngutangin saya. Wah, ini nggak bener ini kalian begini. Angin, berikan kabar kepada mereka kalau saya sudah lunas. Roh angin juga diciptakan. Pada saat itu banyak Tuhan yang memberi pesan, komentar, dan kabar. Dunia Tuhan sangat ramai dengan informasi. Baik informasi tentang Tuhan sendiri, maupun ciptaan yang telah diciptakan. Kondisi tersebut disaksikan pula oleh roh alam. Roh alam sendiri ternyata dapat mendengarkan apa yang sedang diperbincangkan oleh Tuhan. Waduh. Enek Tuhan sing rasan-rasan. Ada Tuhan yang membicarakan makhluknya. Kalau kamu gak bisa mendengarkan bahasa Tuhan sendiri, mestinya kita bisa tanya pada roh alam itu. Saat roh alam angin mengetahui informasi dengan jelas, roh alam akan segera datang ke tempat dan melakukan persaksian. Setelah jadi, roh alam diturunkan dan disambut oleh ciptaan yang lain. Roh alam angin diletakkan bersebelahan dengan roh alam air dan roh alam tanah. Berarti sekitar sekitar di bumi itu ya, mereka ini untuk melindungi bumi juga, memberikan informasi kepada bumi tentang keadaan di langit dan tentang keadaan Tuhan. Ketiga roh alam tersebut bersatu apabila ada kendala atau kekurangan yang ada di langit. Mereka bertiga akan berkolaborasi untuk menutup kekurangan itu. Tuhan masih terus melatihnya hingga angin, air, dan tanah akan dijadikan petugas yang handal di langit tersebut. Roh alam angin juga diberi kesempatan untuk berada di bumi. Dia juga terpilih menjadi petugas di bumi untuk memberi kestabilan alam di sana. Harusnya kemarin ini, kalau tahu ada roh alam angin, roh alam air dan tanah, ini teman-teman harus sudah mulai terhubung dengan mereka. Ya. Seandainya kalian terhubung dan berteman dengan mereka, setiap ada kejadian bisa terkontrol. Makanya kalau persatuan antara roh alam, air, angin, dan tanah, terus kamu terhubung dengan mereka, mesti mereka bisa membantu. Kalau berkolaborasi bisa mengatur, mengendalikan. Dan informasi tentang ketuhanan juga ternyata di situ. Daripada tanya kepada manusia ya. Mereka sering bisa mendengar percakapan Tuhan. Cuma pertanyaannya, kenapa tidak dari dulu seperti ini diberitahu? Semoga ketika diberitahu ini ada banyak hal yang harus kita gali informasi pada roh-roh alam tersebut. Angin akan melakukan banyak pengamatan
dan persaksian terhadap apa yang terjadi di bumi. Berarti kalau kita mau bicara dengan angin, ini Tuhan mau menggunakan angin untuk membuat bencana atau tidak. Kenapa negeri itu kena bencana? Bisa juga kita akan tanya pada roh alam angin. Komentar Tuhan terhadap catatan ini. Maha mensyukuri. Ada banyak macam-macam angin. Jenis-jenis angin yang diciptakan juga mempunyai bidang atau tugas. Banyak yang belum diketahui dari angin. Lihatlah dan rasakan. Banyak yang belum diketahui dari angin. Lihatlah dan rasakan. Angin ternyata kemampuannya bisa mendengar percakapan Tuhan dan tahu tentang perilaku Tuhan. Ini satu clue buat kita untuk bisa mengenal Tuhan. Kalau kita datang sendiri pada Tuhan, enggak semua perilaku Tuhan kita tahu. Tidak semua yang dirasakan Tuhan itu tahu. Ternyata ada ciptaan yang berupa roh alam angin bisa memberikan informasi kepada kita semua. Sebenarnya dari ajaran Rasulullah sendiri, konon ceritanya kan ada bahasa-bahasa yang memberitakan ada satu ciptaan yang lain bisa mendengarkan kabar-kabar dari Tuhan mulai pagi dan sore hari. Begitu saudaraku tentang roh alam angin.